Okay, guys, good morning, good day, afternoon, and evening for all of us, wherever you are. Now, I want to give you some material about personal letters and especially how to write personal letters in our daily life. But before we going to studies this material, let me introduce myself. My name is Edward Tumukubun. I am the fifth semester of Lelemuku Somlaki. So guys, let's go. We talk about this material. So, apakah kalian semua pernah menulis surat ke teman akrab kalian dengan tujuan hanya untuk bertukar kabar atau berbincang hal yang ringan? Jika kalian semua sudah melakukan hal tersebut, maka kalian sudah atau kalian telah menjalani yang namanya personal letters. Kalian sudah mampu menulis surat pribadi, namun pada umumnya menulis surat pribadi itu bukan hanya menulis sembarangan. Jadi personal letters ini sebelum kita memulai ke materinya, kita harus tahu dulu apa ini personal letters. So, personal letters adalah jenis surat yang biasanya menyangkut masalah pribadi, bukan masalah profesional. So, personal letters is a type of letters that usually concern personal matters, not professional matters, and is sent from one person to another. Personal letters so are generally directly by post or via electronic media such as email or WhatsApp or anything. So, sebelum kita membuat personal letter sendiri, before we going to create our own personal letters, let's learn about the parts of the structures of the personal letters itself. So guys, like you see in your monitor, there is a 8 structure from these personal letters. One is address. Okay, address ini sangat penting ya teman-teman, supaya penerima surat itu tahu surat ini datang dari siapa. Oke, jadi address ini terdiri dari alamat pengirim dan penerima di dalam sebuah surat pribadi atau personal letters. Alamat yang tertulis di pojok kanan atas adalah alamat si penulis, sedangkan alamat penerima berada di pojok kiri atas, sedikit bawah di alamat pengirim. Oke, terus kedua kita pindah ke date. Date in Indonesia adalah tanggal. So, the second one is date. After address, we go into date. So, in bahasa, tanggal juga merupakan salah satu bagian opsional pada surat pribadi. Tanggal diletakkan di bawah alamat penerima, atau lebih tepatnya di sebelah bagian sisi kiri. Okay, now we move to salutation or greetings or salam pembuka.
Oke, di sini juga disebutkan ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor teman-teman, sering disebut sebagai greeting. Oleh karena itu, salutation juga dapat diartikan sebagai salam pembuka ya. Salam pembuka pada surat pribadi memiliki contoh yang beragam. Nah, di sini saya sudah membuat 3 salutation or greetings atau salam pembuka yang umumnya digunakan di personal letters ini atau surat pribadi. Oke, di antaranya ada dear, hi, or hello. Kemudian dari ketiga kata ini kita ambil salah satunya, contohnya dear. Kita ikuti setelah kata dear, kita ikuti dengan nama penerima suratnya. Contoh, Dear Thalia. Atau kita menggunakan variasi yang lain dari salutation, misalnya my beloved sister and my lovely mom. Oke, mungkin kita pindah ke yang berikutnya, keempat, introduction atau pembukaan. Ini berisi tentang pembuka dari surat pribadi or personal letters. So, in this introduction, we will start with asking kabar atau berisi tanggapan kamu atas surat sebelumnya. Jadi, jika surat yang kamu tulis merupakan surat balasan, oke. Selain itu, introduction juga bisa berisi kabar terbaru dari si penulis surat. Karena pada tujuannya bagian introduction ini menjadi awalan kalimat yang menghubungkan dengan isi surat. Oke. Now we move to body. In this part merupakan isi dari personal letters itu sendiri, khusus pada personal letters karena sifatnya lebih pribadi dan non formal. Oke. Kita bisa menceritakan hal private kita di sini, misalnya seperti pengalaman kamu berlibur atau kegiatan yang mau kamu lakukan. Intinya, personal letters bisa dibilang surat yang digunakan untuk saling bertukar kabar pribadi antara penulis dan penerima suratnya. Oke. Ketika menulis isi surat, pada bagian body ini atau isi surat pada bahasa Inggris, pastikan bahwa surat kita memenuhi tujuan atau salah satu dari hal berikut yang sudah terpampang jelas di monitor teman-teman semua. The first, kita give information or sharing information. Do you know about, or I'm gonna tell you about. And second one is menunjukkan rasa apresiasi or expressing gratitude and appreciation. This is a 3-part. It was very kind of you too. I'm very grateful for, and thanks very much for your help. And third, memberikan kabar, baik itu kabar baik maupun kabar buruk. This is I'm took 4 types. I am totally pleased about. And second, guess what? You will be thrilled to hear the news. And third, unfortunately, I've got some bad news. And the last one is, I am extremely sorry to tell you that. Okay. Dan sebagainya. Oke.
Di sini ada juga yang penting. Di sini menunjukkan ketertarikan atau rasa kagum, expressing admiration or amazement. Di sini kita menggunakan singular or what or such place, adjective, place, noun. Oke, kita datang ke bagian terakhirnya, bukan terakhir ya, bagian penutup closing. Pada bagian penutup dari surat pribadi, kita bisa menambahkan kalimat penutup untuk mengakhiri surat. Dalam membuat kalimat penutup, kita juga bisa menambahkan harapan untuk penerima surat tersebut. Beberapa contohnya sudah saya taruh dalam dokumen. Teman-teman bisa lihat di layar monitor masing-masing. Anyway, that was some news about me this year after moving to Tokyo. I really miss you. Please write back to me if you have a free time. Oke. Ketika akan menulis penutup di surat pribadi bahasa Inggris, ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan, yakni bye for now or please write me back. Oke teman-teman, tadi itu adalah closing. Sekarang kita ke complimentary clause atau salam penutup yang ditujukan untuk penerima surat. Karena kita sedang menulis personal letters, kita bisa memakai complimentary clause seperti yours atau salam, with love dengan cinta, affectionately penuh cinta, or warm regards salam hangat, or best wishes atau doa terbaik untukmu. Itu adalah complimentary clause. And the last part is signature. Oke, signature ini dalam bahasa Indonesia adalah tanda tangan ya teman-teman. Setelah surat pribadi kita selesai ditulis, jangan lupa untuk mencantumkan tanda tangan atau nama jelas, karena itu sangat penting supaya penerima surat atau penerima personal letters ini mengetahui bahwa surat itu berasal dari kita. Oke. Nah, setelah tadi kita mempelajari personal letters, kira-kira kita sudah membayangkan kalau masih abu-abu, coba kita sama-sama simak satu contoh personal letters yang telah saya buat. Contoh ini saya buat dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah contohnya ya. Oke. Oke. Tadi address di sebelah kanan. Oke, address Sukoharjo, Begaja. Oke, di sini ada date di sebelah kiri bawah atau di atas salutation and name. Oke, coba kita baca ke sini ya. Di sini ada introduction. Introduction, hi Brenda, how are you? I hope you are doing fine there. Itu introduction. Nah, tadi kita bahas dari strukturnya lumayan lama, memakan beberapa menit, karena kita harus menjelaskan dan kita harus mengerti strukturnya dulu, baru kita menulis suratnya, kita menulis personal lettersnya. Oke, jadi teman-teman semua, ini saya sudah membuatnya. Di sini ada address, date, salutation, introduction, and body. Body ini tadi kan di strukturnya berisi tentang isi surat, isi dari personal letters yang kita kirimkan kepada penerima. Dan di bawah adalah closing, and the next is complementary clause, and terakhir the last is signature atau nama penerima atau tanda tangan. Oke, jadi coba kita baca dari introduction-nya. Hi Brenda,
How are you? I hope you are doing fine there. I'm so glad to receive your early Christmas present. It is a very beautiful dress and it's fit me very well. Thank you so much. Sorry for replying to your letters late. I was to catch up making some accessories for you so you can use it on Christmas. I also sent you some pictures of other accessories that I made. They look pretty, don't they? Oke, jadi pada isi surat ini kita tidak menemukan kata-kata yang terlalu formal. Kata-kata ini adalah kata-kata yang digunakan ketika dua orang itu, penerima dan pengirim surat, sudah dekat atau memang akrab. Oke, kita lanjut. Tadi I plan to sell cheese accessories at my school festival next week. I hope many people will buy them because some of the profit will be donated to orphanages near my school. I also have exciting news for you. Do you know what? I will go to Solo this Christmas to visit my grandparents. My mom and my dad also said that you can come over and we can have a sleepover at our house if you want. Yeah, I can wait to meet you soon and do many things together. Anyway, how was your trip to Lombok last month? Is it any good? Oke, itu tadi adalah bagian body. Nah, now we're going to closing. I'm waiting for your reply soon and see you in 2 months. Dan complimentary close is with love, sambung signaturenya Tasya. Oke teman-teman, mungkin dari sini saya ingin berkesimpulan bahwa kita bisa membuat personal letters kepada siapa saja, baik itu teman atau tante atau keluarga. Yang penting tidak berbau formal. Karena ini adalah personal letters, berarti tidak menggunakan kata-kata yang terlalu formal. Dan tadi kita sudah belajar ada 8 structure about these personal letters. Structure about personal letters itself. The first is address, date, salutation, introduction, body, closing, complimentary close, and signatures. So okay guys, I hope you understand about my short explanation about these personal letters, and see you soon.